Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali dalam ibadah online pada hari ini, Minggu 16 Agustus 2020. Patut kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus atas anugerahnya, atas berkat kehidupan yang kita rasakan pada hari ini. Oleh sebab itu, marilah dengan hati yang penuh syukur dan siap untuk menyembah Tuhan, kita masuk hadiratnya dalam ibadah minggu hari ini. Saya ajak jemaat untuk berdiri, dan marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 13, bait yang 1 dan yang kedua. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Sidang jemaat, kita akan masuk dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan membaca nas pembimbing pada hari ini, dan nas pembimbing kita hari ini terambil dari Amsal 15 ayat yang ke-16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Amin. Merespon nas pembimbing yang telah dibacakan, mari kita bersama menaikkan pujian bagi Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 27, bait 1 dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Jemaat, kami persilakan duduk. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, inilah kami umat-Mu yang datang dengan merendahkan diri kami di hadapan-Mu, seraya mengaku segala dosa-dosa kami yang telah diperbuat. Dosa dalam perkataan kami, dosa dalam tindakan kami, bahkan dosa dalam pikiran kami. Ya Tuhan Yesus, kami akui bahwa kami sering gagal dalam menjaga kekudusan hidup kami. Kami akui bahwa kami masih mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Bahkan tak jarang, kami merasa kuat tanpa adanya Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh mohon pengampunan-Mu atas hidup kami yang berdosa ini, agar hidup kami ada damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan dosa dari Engkau, Tuhan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai bentuk kita menyesal atas segala dosa kita di hadapan Tuhan Yesus, marilah kita naikkan nyanyian pengakuan dosa yang diambil dari Kidung Jemaat 467 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan berita anugerah sebagai dasar pengampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus bagi kita. Berita anugerah terambil dari Yesaya pasal 6 ayat ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Berdasarkan firman Tuhan yang telah diberitakan bahwa pengampunan telah berlaku bagi kita semua yang dengan sungguh-sungguh hati mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Sebagai bentuk kita bersyukur atas anugerah pengampunan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus, marilah kita meresponinya dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 199 bait yang 1 dan yang kedua. Tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamah ku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru.
Jemaat, saya undang untuk berdiri. Marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru sebagai dasar kita komitmen atas pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kita semua sebagai umat-Nya. Petunjuk hidup baru pada hari ini terambil dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kiranya Roh Allah menolong kita semua untuk mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Amin. Sebagai bentuk kita menyatakan kesanggupan hidup baru sesuai dengan dasar firman Tuhan, maka kita memuji Tuhan dari NKB 119 bait 1 dan yang ketiga, sekaligus sebagai pengantar dalam mempersiapkan pembacaan dan renungan firman Tuhan. Firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu. Firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar. Firman kehidupan, indah benar, ajaib benar. Firman kehidupan. Manislah gemah Injilnya, firman kehidupan. Damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat. Indah benar, ajaib benar. Firman kehidupan, indah benar, ajaib benar. Firman kehidupan. Jemaat, kami persilakan duduk. Sidang jemaat, marilah kita satu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, di mana Engkau memberkati kami dengan hari yang indah. Kami boleh beribadah kembali, sekalipun kami ibadah di rumah kami masing-masing, namun biarlah itu tidak mengurangi berkat Tuhan dan sukacita yang kami dapatkan dalam ibadah pada hari ini di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah dan tolonglah supaya firman-Mu ini menguatkan kami dan memberkati kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon berkat-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, amin. Sidang jemaat, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 15. Ini bagian yang sama. Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 15. Saya akan membacakan bagi kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat, silakan menyimak pada bagian Alkitab masing-masing. Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu
sendiri kepadamu, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang berbagilah kita semua membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas ke sehari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Kita ketemu lagi dalam ibadah online pada hari ini, Minggu 16 Agustus tahun 2020. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Piye kabare sedulur kabeh? Saya harap semuanya sehat-sehat, semuanya tetap kuat dan tetap memiliki kekuatan iman dalam melangkah hari demi hari. Minggu ini 16 Agustus, khotbah saya akan melanjutkan judul besar Orang Kristen dan Uang bagian 3. Yang mana pada bagian 2 dan 3 ini sebenarnya adalah satu kesatuan. Hanya saya bagi menjadi 2 sesi di bawah subtema, yaitu 6 hal yang perlu dipertimbangkan dalam urusannya dengan uang. 3 hal pertimbangan yang pertama sudah saya bahas pada hari Minggu 2 Agustus tahun 2020, dan saya akan ulangi hal itu, 3 hal tersebut. 3 hal yang perlu dipertimbangkan dalam urusannya dengan uang. Yang pertama adalah uang atau harta itu tidak kekal. Yang kedua, ada saat di mana uang itu tidak berguna sama sekali. Dan yang ketiga, adanya hidup yang akan datang. Nah, sekarang ini kita akan membahas 3 hal pertimbangan yang kedua dalam urusannya dengan uang. Hal yang keempat, penggunaan uang sekarang mempengaruhi hidup yang akan datang. Ya, penggunaan uang kita di masa sekarang ini ternyata mempunyai pengaruh kehidupan kita di masa datang. Maksudnya di masa datang ini yang seperti apa? Itu berbicara masalah kehidupan di sorga, bukan masa depan di dunia ini, bukan, tapi di sorga. Kalau kita baca Lukas pasal 16 ayat 10-12 dalam bacaan kita pada hari ini, dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi kalau kita nggak setia dalam harta yang kita gunakan, atau kita tidak benar dalam menggunakan harta di dunia ini, maka siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Itu adalah bicara masalah harta di sorga. Dan 12, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi memang harta yang kita miliki adalah harta orang lain. Orang lain di sini dalam pengertian adalah harta miliknya Tuhan dalam perumpamaan ini. Jadi apa yang kita lakukan di dunia itu mempengaruhi apa yang kita dapat nanti. Ini bukan bicara soal upah masuk surga. Tidak, ayat ini tidak berbicara masalah upah masuk surga. Kalau masuk surga itu jelas karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau bicara masalah upahnya surga, itu hanya beriman kepada Yesus barulah kita bisa masuk surga. Tapi ini bicara soal upah di surga. Jadi kita udah masuk surga, tapi ada upah. Ini bukan bicara upah surga, tetapi ada upah di surga. Maksudnya bagaimana? Ya, jadi selama ini apa yang menjadi perbuatan baik Bapak Ibu dan saya itu akan diperhitungkan Tuhan di surga. Apa yang menjadi sikap kita di dunia ini itu akan menjadi perhitungan di sorga nanti untuk upahnya apa. Saya juga nggak tahu upahnya apa. Memang Alkitab memberikan gambaran, yaitu ada mahkota, mahkota, dan mahkota. Hanya saja mahkota itu apakah merupakan gambaran atau benar-benar mahkota. Kita nanti akan bahas di kesempatan berikutnya. Tapi yang jelas, kalau kita masuk surga itu kita beriman kepada Yesus sehingga kita masuk surga. Nah,
selama kita beriman kepada Yesus, kita kan menjalani hidup nih sebelum kita mati di dunia ini, sebelum kita selesai dunia ini. Nah, ketika kita bertobat percaya Yesus, sebelum meninggal ini kita hidupnya gimana? Apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita sudah mengusahakan terbaik buat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Sehingga inilah yang diperhitungkan Tuhan sebagai upah di sorga. Termasuk juga dalam hal menggunakan uang di dunia ini, pun itu masuk perhitungan apa yang menjadi upah kita di sorga nanti. Jadi ketika nanti kita di sorga, kita akan mendapatkan upah. Upah apa di sana itu tergantung dari sikap kita di dunia ini. Makanya orang bisa aja percaya Yesus masuk sorga, tapi di sorga nanti upahnya bagaimana itu berbeda-beda. Ya ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena memang Alkitab memberikan beberapa tanda-tanda, beberapa indikasi-indikasi bahwa nampaknya surga itu ada tingkatannya. Kalaupun benar ternyata surga ada tingkatannya, berarti tingkatan surga itu nanti bergantung dari apa yang kita kerjakan selama di dunia ini. Sehingga kita nggak mungkin sama dengan orang-orang yang katakanlah disalibkan Yesus di sebelah kanan, kemudian dia nggak ngelakuin apa-apa, hanya bertobat, kemudian percaya Yesus masuk surga, wah enak ya. Nah, tapi jangan bicara masalah enaknya itu sendiri, tapi upahnya di surga itu apa? Disinilah yang menjadi perhitungan Tuhan kepada setiap umatnya. Jadi pertimbangkanlah hal yang keempat ini tentang urusan uang. Penggunaan uang sekarang itu mempunyai pengaruh kepada hidup yang akan datang. Jadi kalau kita nggak hati-hati dan tidak menggunakan uang dengan benar untuk memuliakan Tuhan, maka akan mempengaruhi upah kita nanti di sorga. Ingat, ini bukan bicara soal upah sorga, karena upah sorga itu hanya beriman kepada Yesus, tapi ini kita sudah di sorga, tetapi ketika di sorga itu ada upah atas segala yang kita kerjakan di dunia ini. Yang kelima, hal yang kelima yang perlu kita pertimbangkan adalah uang itu ada bahayanya. Ya, uang itu ada bahayanya. Minggu lalu saya mengatakan bahwa uang itu adalah netral, tergantung siapa yang menggunakannya. Ya memang netral, tetapi netral itu kan berarti ada potensi bahayanya 50%. 50% berguna, 50% itu berbahaya. Sama seperti pisau, ketika pisau dipakai oleh ibu-ibu untuk memotong daging, memotong sayur, maka itu adalah berguna. Tapi ketika pisau dipakai oleh penjahat untuk mengancam akan membunuh orang, maka pisau membahayakan. Nah, di sini uang itu netral, tergantung siapa yang menggunakan. Betul. Itu artinya bahwa uang itu ada potensi bahayanya. Kita harus ingat itu. Sekalipun uang itu banyak gunanya, tetapi kita harus ingat bahwa uang ini barang netral sehingga potensi bahayanya pun juga ada. Jika kita tidak berhati-hati, maka kita bisa salah dan bahkan terjerumus terhadap sikap kita terhadap uang ini. Semua orang memang membutuhkan uang. Kalau nggak ada uang juga masalah jadinya. Tapi ingat, hati-hatilah dengan uang. Coba kita baca 1 Timotius pasal 6 ayat 10 bagian A. Ini sudah sering dibaca ya. 1 Timotius 6 ayat 10 bagian A menuliskan, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Uangnya nggak ada masalah. Tapi begitu orangnya punya niat untuk mencintai uang itu, maka dari situlah munculnya akar segala kejahatan. Ini bukan akar satu kejahatan, dua kejahatan, tiga kejahatan, tidak. Tapi akar dari segala kejahatan. Jadi bisa dipastikan bahwa Alkitab ingin mengatakan bahwa semua kejahatan yang terjadi itu sebenarnya ujung-ujungnya adalah duit. Ujung-ujungnya adalah uang. Karena memang akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ketika sikap cinta uang ini ada, maka itu bisa menimbulkan bahaya dari uang ini. Jadi di sini lagi-lagi uang itu bisa berbahaya kalau kita nggak hati-hati. Maka bukan kita yang menguasai uang, tapi uang yang menguasai kita. Karena itu firman Tuhan memperingatkan kita semua tentang beberapa hal berikut ini. Ibrani 13 ayat 5a. Ibrani 13 ayat 5a menuliskan demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah ini menarik ya. Ada kata-kata janganlah kamu menjadi hamba uang.
Uang itu kalau dalam bahasanya Lukas itu disebut mamon tadi itu ya. Jangan menjadi hamba mamon atau jangan menjadi hamba uang. Kalau tadi kita lihat dalam bacaan kita ya, dalam Lukas pasal 16 tadi itu, di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Jadi orang-orang Farisi ini ternyata adalah hamba-hamba uang. Dan hamba-hamba uang menurut Ibrani 13 ayat 5a itu tidak boleh. Dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang. Ini berarti kita diperingatkan oleh firman Tuhan agar kita jangan sampai diperhamba, dikendalikan, kemudian diatur oleh uang. Jelas ini berbahaya. Inilah sisi bahaya daripada uang itu sendiri. Kemudian Mazmur 62 ayat 11b. Dikatakan, apabila hartamu makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Nah, ini menarik. Apabila hartamu bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Kalau dulu mungkin waktu kita masih berjuang, Bapak Ibu berjuang, gaji masih 3 juta, 5 juta, oke lah masih biasa lah ya. Tapi kalau udah semakin bertambah, ingat Alkitab memberikan kepada kita suatu peringatan. Alkitab memberikan kepada kita suatu kewaspadaan. Janganlah hatimu melekat padanya. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Nah, ini penting sekali Pak Ibu. Berarti kita boleh hartanya bertambah, tapi kita nggak boleh hatinya melekat. Nah, maka dari itu kan saya bilang di awal kan bahwa ini bukan berarti kita nggak boleh kaya. Boleh, Bapak Ibu boleh kaya, kita boleh nabung uang, kita boleh menambah harta, boleh. Tetapi ingat kata firman Tuhan, kalau kita hartanya bertambah, pemasukan kita bertambah, uang kita bertambah banyak, ingat hati-hati ya, janganlah hatimu melekat kepadanya. Waspadalah tentang hal ini. Waspadalah, waspadalah. Supaya jangan sampai hati Bapak Ibu semua ketika harta bertambah itu melekat. Kenapa kok sampai Alkitab memberikan peringatan ini? Coba kita pikirkan tentang perangko. Kalau perangko itu kan melekat di amplop ya. Nah, ketika perangko yang melekat di amplop itu, ya kan, cukup lama. Terus kita lepaskan amplop kita lepaskan perangko itu, dan kita kan bisa melihat ada bagian dari perangko yang mungkin nempel di amplop atau sebaliknya ada bagian dari amplop yang nempel di perangko. Artinya nggak akan mulus lagi, atau ada bagian yang tersobek, ada bagian yang tercabik di situ. Maka seperti perangko tadi itu bukan, ketika disobek, ya maka perangko itu akan meninggalkan bekas-bekas sobekan dari entah perangko entah si amplopnya. Kalau kita gambarkan dalam kehidupan kita, begitu harta itu kita melekat padanya, begitu ditarik atau harta itu hilang, entah dicuri orang, entah ditipu orang, entah diambil paksa, maka kita akan mengalami luka atau mengalami sakit. Karena kita melekat pada harta itu. Sehingga firman Tuhan memberikan kepada kita suatu pesan, jagalah hatimu agar jangan melekat padanya. Makanya kan apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Saya pernah kesaksian bahwa saya pernah kehilangan satu harta yang saya punya. Waktu itu saya punya mobil, dan mobil itu kenalan dengan seorang teman. Maksudnya hati mau menukar mobil itu untuk tukar tambah dengan yang lebih muda lagi. Tetapi apalah daya ternyata saya dipermainkan dan kemudian saya ditipu alhasil. Akhirnya mobil saya itu lenyap dan ditipu. Dan karena BPKB-nya harus disekolahin ke satu bank saat itu dan harus ditebus. Dan ketika mobil dikembalikan ya mau nggak mau saya harus membayar hutang itu. Dan dia kabur, akhirnya mobil dijual, dan dengan kata lain ya akhirnya mobil itu hilang dari apa yang saya miliki. Nah, saya berusaha untuk bisa melepaskan dan merelakan itu tidak mudah. Butuh waktu yang cukup lama untuk bisa merelakan harta itu. Dan ketika saya paham tentang firman Tuhan, tentang masalah harta dan uang ini, barulah saya bisa dengan ikhlas melepaskan semuanya itu. Bahwa benar kata firman Tuhan, kalau hati kita melekat pada harta itu, rasanya memang sakit sekali. Harta yang dicari kemudian diambil sama orang. Tapi kembali lagi, itu adalah titipan Tuhan dan kita jangan melekat kepadanya. Karena kalau melekat kepada harta itu ya tentu akan menimbulkan efek yang sangat-sangat tidak enak.
Jadi firman Tuhan ini sangat benar sekali bersama kita semua. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Jika kita memberikan peringatan-peringatan seperti ini tentang masalah uang, itu berarti uang itu ada bahayanya. Sehingga kita perlu mempertimbangkan hal ini, bahwa kita harus berhati-hati dalam bersikap terhadap uang. Hal yang keenam yang terakhir yang perlu kita pertimbangkan adalah uang tidak bisa digabungkan dengan Allah. Ya, uang tidak bisa digabungkan dengan Allah. Dalam Lukas 16 ayat 13 dalam bacaan kita pada hari ini menuliskan demikian. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, kalau kita cermati di sini ada kalimat kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, kamu tidak dapat mengabdi. Menariknya ayat ini tidak dikatakan kamu tidak boleh mengabdi kepada Tuhan dan Mamon. Tetapi tuliskan kamu tidak dapat. Apa perbedaannya tidak boleh dengan tidak dapat? Tadi kita lihat di dalam ayat 13 tuliskan seorang hamba. Ya, kalau seorang hamba jelas hanya hidupnya total untuk tuannya dan nggak bisa untuk orang lain. Namanya hamba. Jadi seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya memang karena hamba itu hanya miliknya satu tuan. Itu hukumnya. Tidak bisa hambanya satu, tuannya dua. Jadi hamba hanya milik satu tuan saja. Seluruh perhatiannya ya untuk tuannya. Seluruh kekuatannya ya untuk tuannya. Seluruh energinya ya untuk tuannya. Bahkan seluruh pikirannya pun juga untuk tuannya. Kalau seluruhnya sudah untuk tuannya, maka bagaimana bisa untuk orang lain? Tidak bisa. Sehingga benar kata firman Tuhan, bukan tidak boleh, tapi tidak dapat. Memang nggak bisa. Jadi berbeda. Kalau tidak boleh berarti bisa boleh, bisa iya. Tapi jadi bisa digabungkan, cuman nggak boleh. Ya. Tapi kalau tidak dapat, itu udah bukan lagi bicara boleh, tapi emang nggak bisa digabungin antara Tuhan dengan Mamon. Artinya kita nggak bisa mengabdi di saat yang bersama, mengabdi kepada Tuhan, kerjaan bersama, mengabdi kepada uang atau harta. Tidak bisa. Harus salah satu. Ya kan? Jadi kita nggak bisa menduakan Tuhan kita. Seperti lagu yang kita kenal, lagu lama yang mengatakan begini. Cintaku terbagi dua, sayangku terbagi dua. Dua-duanya ku suka, karena sama nilainya. Aha. Cintaku terbagi dua, sayangku terbagi dua. Tidak bisa. Kalau kita katakan Yesus Tuhanku, maka kita ini adalah hambanya dan miliknya Tuhan Yesus Kristus. Seluruh hidupmu hanya untuk Yesus. Bagaimana bisa punya Tuhan lain namanya Mamon? Tidak bisa. Kalau kita sudah mengabdi kepada Yesus, maka mustahil kita bisa mengabdi kepada Mamon. Demikian sebaliknya, kalau ada seseorang yang mengabdi kepada Mamon, maka mustahil dia bisa mengabdi kepada Yesus. Kita perhatikan ayat ini, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Dikatakan demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ini menarik. Jangan mengasihi dunia, karena begitu mengasihi dunia itu artinya kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Betul. Karena kalau orang sudah mengabdi kepada Yesus, maka dia nggak akan bisa mengabdi kepada Mamon atau uang atau harta. Tapi kalau ada orang yang mengabdi kepada uang atau harta, maka mustahil dia bisa mengabdi kepada Tuhan Yesus. Ayub 31 ayat 24, 25 dan 28. Ayub 31 ayat 24. Jikalau aku menaruh percayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah, ayat 28, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah
aku ingkari. Jelas sekali apa yang dikatakan oleh Ayub ini. Kalau kita menaruh percaya kepada emas dan kita bersuka cita karena kita uangnya banyak, hartanya banyak, dan merasa kita memperoleh itu dengan tangan kita sendiri berlimpah-limpah, maka Ayub mengatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, itu merupakan kejahatan yang patut dihukum dan itu namanya mengingkari Allah. Oleh sebab itu, ketika kita menaruh percaya kepada uang atau harta kita, maka sebenarnya kita sedang mengingkari Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, uang memang kita perlukan. Uang memang berguna untuk banyak hal. Tetapi bukan berarti uang adalah segalanya. Kita harus hati-hati dengan namanya uang. Kembali akan saya ulangi 6 hal penting yang perlu kita pertimbangkan dalam urusannya dengan uang. Hal yang pertama, uang atau harta itu tidak kekal. Pertimbangkanlah hal ini. Yang kedua, ada saat di mana uang itu tidak berguna sama sekali. Pertimbangkanlah hal ini. Yang ketiga, adanya hidup yang akan datang. Pertimbangkan juga hal ini. Yang keempat, penggunaan uang di masa sekarang ini mempengaruhi hidup yang akan datang. Pertimbangkan hal ini. Yang kelima, uang itu ada bahayanya. Pertimbangkanlah hal ini. Dan yang terakhir, uang itu tidak bisa digabung dengan Allah. Pertimbangkanlah hal ini juga. Itulah 6 hal penting yang perlu kita pertimbangkan tentang sikap kita, urusan kita terhadap uang atas harta benda yang Tuhan percayakan dalam hidup kita masing-masing. Kiranya kita dimampukan untuk melakukan 6 pertimbangan penting ini dalam urusannya dengan uang, agar terjadilah sebagaimana firman Tuhan yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan semua orang percaya, sepanjang abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita bersama-sama, dan hendaklah dengan penuh keyakinan iman kita mengatakannya bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang jemaat, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya akan memimpin dalam doa, jemaat boleh mendukung di rumah masing-masing, dan akan kita akhiri dengan doa bersama-sama, doa Bapa kami. Marilah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah belajar tentang 6 hal yang harus dipertimbangkan dalam urusannya dengan uang. Terima kasih Tuhan untuk hikmat-Mu lewat pemberitaan firman pada hari ini. 3 hal yang pertama dan 3 hal yang kedua hari ini yang telah kami selesaikan Tuhan. Biarlah itu menjadi suatu pertimbangan bagi kami untuk urusan kami dengan uang, supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh hanya mengabdi kepada Tuhan saja dan tidak mengabdi kepada mamon. Ya Tuhan Yesus, berkatilah, biarlah kami bisa menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami hari lepas ke sehari. Bapa dalam sorga, hari ini kami juga berdoa dalam syafaat ini ya Tuhan Yesus, berdoa untuk negeri kami Indonesia, berkati Indonesia Tuhan, baik pemimpin kami tingkat pusat maupun daerah, bahkan setiap keputusan yang diambilnya Tuhan untuk kepentingan ekonomi, juga untuk kepentingan medis dalam mengatasi pandemi ini, Tuhan berkati agar semuanya berjalan dengan baik oleh karena hikmat dan pertolongan Tuhan. Berkati juga untuk TNI dan Polri Tuhan, agar mereka juga Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk menjaga keamanan, stabilitas bagi bangsa ini.
Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk tim medis yang terus berjuang dan juga para ilmuwan dalam menemukan vaksin. Tuhan berkati mereka dalam lindungan dan pertolongan Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada. Berkatilah agar setiap gereja boleh ambil bagian di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dan berkatilah setiap gereja yang sudah mulai untuk membuka untuk ibadah. Tuhan berikan hikmat untuk bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Dan Tuhan juga beri keamanan kepada setiap jemaat dan gereja yang memulai ibadah mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, tolonglah agar gereja boleh menjalani dengan aman, dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja GKP Sulaiman. Berkatilah Tuhan gereja ini untuk boleh terus berjalan dalam pelayanannya. Berkatilah majelisnya, berkatilah pendetanya, berkatilah para pengurus komisinya, juga kosternya, berkati Tuhan dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat ya Tuhan, baik jemaat yang mengalami sakit penyakit di rumah, ya, Engkau berkati, boleh Engkau lawat Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati sakit penyakitnya dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat sakit di rumah agar Engkau berkati juga dalam pemulihan dan kesembuhannya. Obat yang dikonsumsi Tuhan berkati, Tuhan pakai menjadi alat kesembuhan bagi Tuhan. Semua kami serahkan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang bergumul dalam masalah ekonomi, efek pandemi ini Tuhan. Baik yang kena PHK karena perusahaannya Tuhan, menolong mereka untuk bisa menemukan pekerjaan dan Tuhan peliharakan kehidupan mereka. Tuhan juga berkati ekonomi yang mulai berkurang bagi jemaat-jemaat-Mu, agar Tuhan peliharakan, Tuhan cukupkan semuanya itu oleh karena berkat dan rezeki dari Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih kami percaya Engkau memelihara dan memberkati setiap umat-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk apa yang menjadi kegiatan jemaat juga di rumah sehari-hari selama pandemi ini. Tuhan juga berikan mereka kekuatan, hikmat, damai sejahtera di rumah Tuhan bersama dengan anak-anaknya, di mana sekarang anak-anak juga pada sekolah di rumah. Engkau berkati Tuhan agar semua berjalan dengan lancar, semua bisa diatasi, kendala-kendala pun juga bisa diatasi oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau menolong dan memberkati apa yang menjadi pergumulan jemaat-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan, ini doa permohonan kami Bapa, yang kami naikkan hanya kepadamu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah makin dalam pencobaan, tapi lepaskan yang daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita kumpulkan persembahan sebagai bentuk syukur kita atas anugerah pemeliharaan Tuhan Yesus dengan didasari firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan kita kumpulkan dengan diiringi puji-pujian dari Kidung Jemaat 292, bait yang pertama dan yang kedua. Tepuk gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar dan agung benar telah dilakukannya terhadap umat
kekal selamanya. Terpuji namanya. Saya ajak jemaat untuk berdiri. Marilah kita naikkan doa syukur atas persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami umat-Mu datang dengan membawa persembahan yang kami kumpulkan. Ya Tuhan, kami tahu persembahan yang kami kumpulkan ini tidaklah sebanding dengan karya penebusan dan pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami umat-Mu. Namun Tuhan, berkatilah persembahan ini yang akan digunakan oleh gereja kami untuk segala kegiatan pelayanannya. Ya Tuhan, didiklah hati kami ini yang telah memberikan persembahan dengan penuh syukur, semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami atas persembahan yang kami kumpulkan. Terimalah Tuhan dan berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur ini. Amin. Jemaat Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini, saya akan mengajak kita semua untuk memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440, bait 1 dan juga kedua. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, jadilah saksi Tuhan di kehidupanmu melalui firman yang dikerjakan dalam hidup sehari-hari. Supaya kita dimampukan untuk melakukan firman yang diberitakan, oleh karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat pengutusan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai, jemaat silakan duduk untuk bersaat teduh. Salam sehat semua dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.